yang sakit Wah, ini. si A dan si B sahabat. Pak, Mereka sahabat sahabat. dari kecil apa berjumpa apa gimana? Biasa mereka sabar lah dulu, jangan lu kau tanya, lu masih mau dijawab, mau aku dengar aja lah. Wajar lah seorang pendengar bertanya. Tidak bisa gitu. Jadi kan aku paham. Gak bisa gitu. Nggak paham aku berarti. Dia gak mungkin ada di buku contoh. Ku tanya sama buku tuh, ini rumah ini mana? Gak mungkin. Itu kan penjelasan buku, ini penjelasan dari Mas B. Yang ini itu ibaratnya gini loh lah ya. Payah juga ada sama anggota nih. Lu. Iya bingung. Bukan bingung. Gara-gara Terus kau buyar si dia. A sama si B ini sama. Terus kau usah kau tanya kalau Iya, lanjut. Bentuk mula lo. Udah ini lebih sakit lagi. Si A sama si B sahabat. Sahabat. Nah, Mereka sahabat sejak kecil. sejak kecil. Sejak kecil. Lalu si B mendapatkan pekerjaan. Kasih pekerjaan si B kan? Pekerjaan di rumah makan. Di rumah makan. Si A pada saat itu ia belum bekerja. Dia bekerja. Terus Ketika si A belum bekerja, ketika si A belum bekerja, ia sering nongkrong di tongkrongan atau base camp tempat biasa ia berkumpul. berkumpul sama siapa nih? Berkumpul dengan kawan-kawannya yang lain satu kampung tuh. Nah, paham kau nih? Nah, Ya. Lalu si A ini ditawarkan pekerjaan oleh si B. ya. Kerja di tempat ia rumah makan. Nah, Nah, lalu ketika itu setelah si A mendapatkan pekerjaan dari sahabatnya yang bernama B, ya. ia tidak pernah lagi nongkrong dengan teman-temannya di base camp tersebut Ya. yang biasa ia kumpul. Ya. Dan si A dan si B bekerja dari jam dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. 5 sore. Biasanya Biasanya mereka setiap malam berkumpul di base camp. Base camp mereka. Ya. Setelah mereka berdua ini sahabat ini dapat pekerjaan, tidak lagi berkumpul lagi. Terus lalu pada suatu ketika si A setelah udah 3 bulan ia bekerja dan tidak berkumpul di base camp bersama teman-teman, lalu dia ditanya oleh temannya yang bernama Ike, kenapa kau tidak pernah ngumpul di sini lagi semenjak kamu udah dapat pekerjaan? Terus jawaban si A sama si B gimana? Jawaban si A, aku tidak ada waktu. Oh, jawaban si B. Kalau jawaban si B, begitu. Terus Lalu si A ini pulang ke rumah. Teman-teman yang lain belum pulang. Mereka membicarakan tentang si A bahwasannya si A itu sombong. Pada si A ketika itu, kenapa ia tidak sering lagi nongkrong malam? Karena ia kecapean. Kadang pun dia ada kerja sampingannya lain malam. Soal pertanyaan. Terus apa tanggapan Anda ketika temannya menggosipi yang namanya sombong? apa lagi? Ya. Akhirnya jawab. Ya, kamu tidak mengenal dia kali ya, men. Seakan-akan aku lah yang kalah gitu. Ya, Apalah tanggapan kau? Ini yang Z yang ngomong. Apalah jawaban kau tentang kawan kau dibilang kau sombong? Begitu misalnya. Ayo aja. Terserah mau bilang apa? Apakah mereka tahu sudah pernah dibilang? Apakah mereka tahu selain aktivitas satu kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore di rumah dan aku sampingan aku mereka juga nggak tahu aku jaga malam untuk malam tidak berkumpul sama mereka
jaga malam, otomatis aku yang nggak kerja, tanggung jawab kerjaku yang nggak ada. Lain waktu, kalau jaga malam libur, bisa waktu lupa, kan kita aja boleh. Aku kita mengikuti cerita masa ini sebenarnya begini. Aku kalau mau tidak semua orang tahu permasalahan kita, dan tidak semestinya kita ungkapkan permasalahan kita sama orang. Otomatis, tak mungkin naik awak begini awak tidak apa. Kita siapa pribadi dia mungkin wajar. Iya, maksudnya gitu. Tapi, betul kan? Yang lagi pertanyaan nih, contoh dulu nih. Toh. Ada dua contoh berarti jelas saja. Makin banyak contoh petir data. Abad petir dia tidak ada contoh lagi. Banyak gini. Gini. Data aku berarti iya contoh yang berbatang awal. Anak petir, kena sama petir atau komplek nih. Udah. Aji contoh ya, aji depan aja. Banyak contoh yang hujan jelas. Sampai petir jebret. Mati. Keluarlah komplek. Orang komplek. Inilah contoh orang yang jebret tengah malam. Nggak tahu tidur orang ini. Bukan malah jaga berdebat ya. Nah, mati lah. Ini singkat aja nih. Ini kalau dapat cerita nih ya. Ayo, cara tidak. Ini contoh berdebat ya. Mati lah. Ini singkat nih. Ada dua anak-anak. Nah, satu namanya apa? Pamungkas. Yang satu lagi namanya Markus. Ya, dua anak, maka bongkar, kami Markus. Kan ini anak-anak itu anak A, anak B, anak C, mana? Dia anak-anak setengah TK. Mana dong? Berita lah. Anak setengah TK, balita namanya. Enggak. Setengah TK, setengah SD. Aja lah. Bukan ini betul mah. Kita tambah kita. Sekarang nggak paham jawab. Setengah TK, setengah SD. Tanya kan. TK dengan setengah-setengah, SD dengan setengah-setengah. Yang bodoh siapa sekarang? Yang nggak mengerti siapa sekarang? Anda apa saya? Nggak gini. Nah, itu kan dibilang tadi contoh. Setengah TK, setengah SD. Mereka berdua ini setengah TK, setengah SD. Nah, berarti kau bertanya, kau nggak paham kan? Apa yang dimaksud? Jawaban Anda nggak dapat. Ya udah tanya sama aku, nggak paham. Aku bertanya. Ya udah tanya. Ada dua anak. Yang bernama Pamungkas dan satu lagi bernama Markus. Ini pertanyaan aku, namanya anak. Dia anak TK apa? SD apa? SMP. Baru aku jawab. Dia anak setengah TK setengah SD. Salah di mana? Maksudnya setengah SD setengah TK itu bagaimana? Itu baru jawab kau tanya. Aku nggak tahu soal bagaimana. Waktu setengah TK setengah SD, dia udah tamat TK tapi belum masuk SD. Oh, udah tamat TK tapi belum masuk SD. Masih SD. Makanya setengah TK setengah SD. Ya, para impian hujan dan para jejak beserta warga-warga komplek, inilah perdebatan konyol. Kenapa? Karena nggak anda sekalian mendengar setengah TK dan setengah SD. Kalau setengah TK, dia udah TK tapi belum SD. Kalau setengah SD, dia udah SD tapi belum SMP. Anda aja yang menilai. Yang bodoh siapa? Yang megang tongkat ini atau megang tongkat sapu? Aduh. Kira-kira di sekolah, Bu, ini anak ibu setengah TK. Belum bisa masuk SD. Kalau dia setengah TK, dia ada setengah SD-nya. Berarti dia butuh saat TK.
Tapi kalau dibilang setengah TK, setengah SD, berarti di tengah-tengah dia udah tamatin apa TK, belum masuk SD. Tapi kalau dibilang dia setengah SD, berarti dia SD, dia tidak sekolah lagi. Tapi kalau dibilang setengah SD, setengah SMP, dia udah SD tapi belum masuk SMP. Nah, mau ngomong malam dulu. Wahai rintian hujan dan para dedaunan beserta warga komplek Fadila Asi Residen tepat jadi di papan. Anda mendengar dari penjelasan Mas Obi, ada jadi yang menilai siapa yang konyol. Ya, ngerti kan? Paham? Mereka pada saat itu mereka berdua sedang bermain di latar. Latar apa? Latar itu adalah contoh apa? Latar itu adalah halaman rumah. Oh, latar itu halaman rumah bagi bahasa orang Jawa. Di bahasa orang Jawa. Ya, tapi kalau memang bahasa Indonesia, latar itu, latar belakang itu adalah suatu tinggalkan belakang kita. Ya pemirsa, lu ngomong sama alam dulu. Ya pemirsa, wahai rintian hujan dan para dedaunan beserta warga komplek Fadila Asi Residen, latar belakang itu katakan saja adalah di belakang kita. Nah, yuk. Mereka berdua main di latar. Apa permainannya? Mereka berdua bermain guli. Main guli, kelereng. Pada saat itu si Markus mempunyai kelereng 5. Markus punya kelereng 5. Satu lagi kawannya si pemirsa. Wahai rintian hujan beserta daun-daun, komplek warga komplek Fadila Asi Residen tempatnya di papan, dia menjelaskan 2 anak. Satu namanya Markus, satu lagi kita siapa namanya? Pamungkas. Boleh ingat dia Pamungkas. Namanya Pamungkas. Markus punya kelereng 5, Pamungkas punya kelereng 4. Kelereng 4. Terus jika datang si Markus, dia memberikan kelerengnya 3 kelereng kepada si Pamungkas. Dia mengatakan, Pamungkas, apa Markus? Aku punya kelereng 5, kau punya kelereng berapa? Dijawab sama si Pamungkas, aku punya kelereng 4. Biar kita sama kelerengnya, kata si Markus, aku punya 5, kasihlah kau 3. Dikasihnya ini 3. Dijawablah sama si Markus. Si Pamungkas, kalau kau kasih aku 3, jadi kelerengku 8. Jadi kau yang tinggal 2. Yaudah, tengah-tengah. Ku kasihlah kau Agus. Kalau ku kasihlah kau 3, jadi kelerengmu 8. Sama aku 2. Dari mana? 2 tambah 8 berapa? Ini salah ini. 2 tambah 8 berapa? 10. Pembahasan Anda. Si Markus punya kelereng 5, si Pamungkas kelereng 4. Dari mana datangnya 10? Siapa yang bodoh? Wahai rintian Pemirsa, dengar. rintian dedaunan dan warga kompleks, siapa yang bodoh? Si Markus punya kelereng 5, si Pamungkas punya kelereng 4. Kalau dijumlahkan 9. Pembahasan dari rekan saya, si Markus punya kelereng 5, Pamungkas kelereng 4. Datang si Markus dikasih kelerengnya sama si Pamungkas 3. 3 tambah 4 7. Pengakuan kawan saya 8. Kira-kira lah rintik hujan, siapa yang bodoh? Lanjut. Teman-teman, ini ciri-ciri orang yang peka. Kenapa aku bilang dia peka? Kan udah saya bilang, dia setengah TK, setengah SD. Berarti dia tak pandai ngitung-ngitung. Aduan dia berpikir, ini bahwasannya anak-anak, dia tak pandai ngitung-ngitung. Biarlah berdaunan ini jadi saksi siapa yang salah. Kan aku bilang dia anak-anak, dia bukan SMP, dia tak tahu menghitung berarti.
Jadi yang bodoh siapa? Kalau ditanya dia, iya dia tahu. Tambah-tambah. Biarpun bisa sendiri menilai ya. Udah. Mau ngomong. Nah, Pemirsa, inilah salah satu perdebatan yang tidak ada solusinya, melainkan menimbulkan emosi. Punya saya lebih keras dari punya dia. Kalau saya hantam pun kira-kira kepala dia bendol. Apa? Kepala gue tuh memang ya. Pemirsa, punya saya memang agak lembek. Tapi ini terbuat dari aluminium yang zat kimianya justru meracunkan jiwa raga dia. Kalau sempat ini dipukulkan kepala dia, bukan hanya kepala dia bocor, kaki dia pun patah. Nah, sekarang tadi. Nah, dikasih tadi. Ya. Yang si Pamungkas 4, dikasih sama si Markus 3, jumlahnya 8. Jumlahnya Baru dibilang sama si Markus. Pamungkas, kan kau tinggal 2, jadi apa yang tinggal 8? Ya udahlah, jalan tengahnya biar kita imbang. Ku kasihlah kau 3. Siapa? Kata sih Pamungkas. Baru dibilang sih Markus, kalau kau kasih aku 3, jumlahnya 6. Terus? Jumlahnya 6, jumlah kau yang 4 katanya. Ya. Udah? Udah. Jadi pertanyaannya nih, tadi kan contoh. Pertanyaannya. Tadi ketika kau naik kereta gue, kereta aku, kenapa di tengah jalan hujanan? Nah, Pemirsa sudah mulai konyol. Dia menjelaskan soal si Pamungkas dan si Markus. Masalah kelereng, pembagian kelereng. Kok tiba-tiba timbul pertanyaan, saya bawa kereta kok tiba-tiba hujan? Kira-kira nyambung nggak? Biarlah pemirsa yang bilang. Kok dari Gini. mana pula datangnya? kenapa ada bilang ini nyambung apa enggak? Kan bukan ini pertanyaan. Kilat. Ya pemirsa, sebenarnya video kami terhadang karena cuaca ekstrim, ada badai. Jadi takut suara udah mulai gemuruh. Jadi perdebat ini tidak akan selesai pemirsa. Tunggu kami sampai petir baru selesai ini. Baru inilah contoh kata warga komplek yang suka berdebat tengah malam, bikin ganggu orang. Udah, putus. Assalamualaikum.